Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Eh, Hari ini kita lanjut ke materi kesetimbangan kelarutan, walaupun kesetimbangan kelarutannya saya sudah coba. Nanti kita coba lanjutkan pas offline karena tidak bisa kebuka PPT-nya. Jadi kita ke latihan soal, kemudian kita masuk ke electoral kimia ya untuk mengefektifkan waktu. Walaupun kemarin kita sudah belajar terkait KSP, penentuannya, ya, kemudian kelarutan pada air ya, kemudian kalau ada ion senama pada dia larut pada garam tertentu, ya garamnya yang garam larut ya kayak misalnya NaCl, Ki dan lain-lain, yang dari golongan satu kationnya. Kemudian kita juga kemarin menentukan antara QSP sama KSP. Kalau QSP lebih besar daripada KSP berarti dia endap. Kalau KSP lebih kecil, lebih besar daripada QSP dia larut, ya berarti dia kan, kalau QS, lihat lihat nomor satu ini, kalau QSP lebih kecil, misalnya ini H2O-nya saya habis hilangin juga nggak masalah, kalau ada juga nggak masalah. Misalnya kalau QSP-nya lebih besar daripada KSP, berarti dia lebih besar di sana, di reaktan kan? Berarti dia adalah endap, lebih cenderung endap. Penambahan X-nya di reaktan. Kalau KSP lebih besar daripada QSB, berarti dia penambahannya di produk, berarti dia akan larut. Kalau QSP sama dengan KSP, berarti dia sama. Kemarin kita juga bisa menentukan konsentrasi awal mula-mulanya berapa, kita bandingkan dengan KSP ya. Sudah itu. Ya, jadi ada 4 hal yang penting yang kemarin kalian kerjakan, yaitu penentuan KSP-nya, penentuan kelarutannya, dan juga menentukan kelarutan kalau ada ion senama. Kalau ada ion senama, misalnya ada Cu. Logikanya kalau ada tambahan Cu di sini, ada CuS tambah air, kemudian menjadi Cu2 plus dan HS min dan OH min. Kalau kita tambahkan Cu2 plus di sini, dia akan bergeser ke mana, Radit? Halo? Kalau ada ion senama, misalnya dia dilarutkan dalam CuCl2. Halo? Kemana? Dia akan bergeser ke kiri ya. Dia akan bergeser ke CuS, membuat CuS-nya dia akan mengendap. Lebih banyak mengendap. Betul ya, Radit? Devina? Betul, Pak. Oke. Nah, kemudian ini ada larutan garam. Garam CuS yang tidak mengendap, dilarutkan dalam air, ungkapannya seperti ini. Tuliskan ungkapan kesetimbangan untuk reaksi pelautan CuS. Ini KSP-nya sekian, karena ion-ionnya yang air, liquid, sama solid tidak masuk dalam kesetimbangan. Kemudian hitung konsentrasi Cu dalam molar. Nah, ini biasanya bisa dalam molar, bisa dalam ppm, miligram per liter, berarti dikali massa molarnya dirubah dibagi 1000 baru kali 1000 Anda dapat miligram per liter. Ya. Jadi bisa konsentrasinya dalam molar, bisa dalam miligram per liter, bisa dalam gram per liter. Biasanya kalau cairan infus ada garam yang tidak larut dilarutkan dalam air. Garamnya itu konsentrasi ion-ionnya biasanya dalam gram per liter. Coba kamu lihat aja cairan infus itu biasanya bukan molar. Makanya kamu harus konversi. Sehingga kita bisa dapat di sini dia X pangkat 3, kelarutan molarnya adalah 8,434 kali 10 min 13. Betul ya? Kemudian, apakah akan terbentuk endapan yang lebih banyak jika ke dalam sistem yang telah setimbang ditambahkan ion Cu? Tadi ya, ya terbentuk endapan CuS. Logikanya, penambahan konsentrasi di produk akan memberikan pergeseran kesetimbangan ke kiri, yaitu ke CuS. Penambahan ion Cu plus akan meningkatkan pembentukan endapan sehingga kesetimbangan akan bergeser ke reaktan. Ini kemungkinan besar akan keluar ya karena permainan-permainan konsentrasi, penambahan konsentrasi di produk ya. Misalnya saja yang kemarin saya bilang kalau misalnya CO2 plus ini dipakai, misalnya CO2 plus ini direaksikan sama HCl. Berarti CO2 plus ini akan bereaksi dengan HCl menjadi CuCl2 kan? Sehingga konsentrasi Cu-nya akan bereaksi dengan HCl akan berkurang di sistem ini.
Ya, berarti akan ada sistem Cu2+ tambah HCl menjadi CuCl2 dan H+, dan juga ada CuS H2O menjadi CO2+ dan HS-. CO2 plusnya akan berkurang sehingga kelarutannya akan bertambah karena dia akan bergeser ke kanan. Jadi baca soalnya baik-baik jika misalnya ada Cu yang ditambahkan seperti ion senama atau ada penambahan konsentrasi pada ion-ionnya. Nah, kalau ion-ionnya dipakai untuk reaksi yang lain atau sistem yang lain, dia akan berkurang dan dia akan bergeser ke kanan dan menjadi larut, bukan mengendap. Nah, kemudian kalau misalnya ada seperti ini, jadi ada senyawa H2S, dia punya Ka. Ini kan kalau ditambah H2O kan jadi H3O+ dan HS- ya. Ini Ka1 ya. Kemudian air dia punya Kw. Kita bisa dapatkan nilai tetapan kesetimbangan baru dari ini kalau kelarutannya H dalam asam. Nah, ini kita sebut sebagai KSPA. Jadi K yang baru ini itu adalah KSPA-nya. Jadi KSP dengan penambahan ionisasi dari asam ya, dari H2S. Jadi kalau C2S, kalau tadi kan CuS ditambah air, CuS dalam ion senama. Nah, ini sekarang CuS ditambahkan asam. Sehingga untuk mendapatkan ini maka CuS yang awalnya ini adalah KSP, kemudian H+ menjadi HS- menjadi H2S adalah Ka ya kan? Seper Ka ya. Karena kan ini awalnya Ka seperti ini kan, tapi ininya jadi dibalik. Jadi dia melibatkan tiga reaksi. Reaksi pertama ini yang tadi, reaksi awal, reaksi kedua ini, dan reaksi ketiga ini. Nah, bagaimana bisa mendapatkan reaksi akhir? Kelihatan nggak yang saya bold? Kelihatan ya? Halo? Kelihatan? Kelihatan yang di layar aja, Pak. Ini yang saya bold. Di yang di highlight apa Ya, di kelihatan ya? kelihatan, Pak. Nah, ini kan reaksi yang kita minta. Nah, reaksi yang kita minta itu adalah penambahan asam. Polanya, kalau senyawa garam tidak larut, ditambahin asam, dia akan menjadi ionnya, kationnya, dan asamnya. Asam lemahnya. Ya, nah, kamu ingat-ingat aja polanya. Jadi kalau ada garam larut, dilarutkan dalam asam, dia akan menjadi H+ dan Cu2+ sama H2S. Apa asamnya. Oke? Nah, nanti ini ada 4K yang baru kita sebut sebagai KSPA. Nah, jadi masih ingat kan ya yang manipulasi kesetimbangan ya? Kalau dibalik reaksinya kalau dibalik reaksinya dia sepernya, kalau dikalikan berarti pangkatnya. Coba hitung benar nggak dapatnya? Halo, coba dihitung benar nggak? Benar nggak? Halo, benar nggak hitungannya?
Nggak ada yang jawab ini, benar nggak? Coba Bentar. itu. Benar ya? Jadi dari reaksi-reaksi yang diketahui, itu kalian dapat seperti ini. Sehingga dapat namanya KSPA atau nilai ketetapan kesetimbangan yang baru. Oke, next. Ada pertanyaan lagi. Untuk mendapatkan pelarutan CuS yang lebih banyak, lebih baik digunakan suasana asam atau basa. Nah, tadi reaksinya ini kan dari reaksi yang ini. Mending kalau kamu mau dapat CuS yang banyak, kamu pakai suasana asam atau suasana basa. Ya pastinya suasana asam kan, karena dia dilarutkan dalam asam, dia akan menghasilkan Cu2+ dan H2S. Jadi kalau saya tambahkan H plus lebih banyak, dia akan bergeser ke kanan, nilai K-nya akan lebih besar. Sehingga COS akan larut. Jadi ya, kuncinya adalah pelarutan COS-nya lebih banyak. Jadi artinya COS-nya lebih ditambahkan air kan seperti ini. Saya tambahkan air ya tetap dia akan larut. Saya tambahkan asam dia juga tetap bisa larut. Paham sampai sini? Halo, Paham, Pak. itu sudah mending bab baru ya, ya sudah paham semua ya. Ini kok kayak saya aja yang push. Oke, saya share screen. Alhamdulillah bisa keluar ya ininya. Kemarin kita sampai sini ya, kelihatan? Kelihatan, Pak. Devina kelihatan? Ahmad ya kelihatan? Ini kok nggak ada suaranya si Ahmad nih? Kelihatan ya? Nah, kemarin kita sudah bandingkan antara QSP dengan KSP, sehingga dengan konsentrasi atau tertentu kita bisa simpulkan apakah dia larut sempurna atau tidak. Ya, kemudian ini nilai-nilai KSP yang ada di buku ya, semuanya punya. Jadi kamu juga kalau sebagai orang teknik industri, kalau menemukan endapan, garam, nah kamu lihat aja KSP-nya. Kamu butuh butuh melarutkannya apa? Kamu akan butuh melarutkannya dengan tambahan berapa? Kamu bisa bandingkan Ki-nya sama KSP-nya. Nah, kemudian di sini ada namanya oksida logam. Oksida logam itu biasanya tidak larut. Oksida logam itu ada logam dengan oksidanya. Itu biasanya tidak larut. Nah, oksida logam pasti punya KSP. Tapi kalau dia dalam air, dia menjadi basa. Ya, jadi kalau ditambahkan air terlalu banyak, air ini akan bereaksi dengan oksigen. Oksigen ini bereaksi sama air menghasilkan OH minus. OH minus itu disebut, kalau menghasilkan OH minus, kemarin kita sebut menghasilkan nilai Bahasa. basa Kb. Sehingga reaksi akhirnya seperti ini kan. O2 minusnya sebagai zat antara, sehingga menjadi basa. Ini kalau digabung kan jadi 2AgOH ya. Nah, nanti punya tetapan keseimbangan baru. Jadi, kamu harus lihat apakah dia oksida logam atau tidak. Kan garam kan ada tadi CuS. CuS kan berarti dia oksida eh CuS tadi apa? Apa tembaga tembaga sulfida ya, CuS. S itu adalah konjugasi dari asam lemah H2S. Makanya dia bisa bereaksi dengan Air. apa tadi ya? Jadi menjadi ada Ka-nya kan? Jadi kamu harus lihat kalau misalnya dia adalah ini ya, misalnya CaCO3. CaCO3, CO3 2 minus ini kan konjugasi dari asam lemah. Pasti dia akan bereaksi dengan
air menjadi HCO3 minus. Nah, itu akan menghasilkan Hb ya, OH min. Nah, CF2 juga F minusnya kalau bereaksi sama air menjadi F minus ditambah H2O menjadi HF dan OH min kan. Dia punya Kb juga, nanti dia punya K baru. Nah, tapi kalau kayak apa AgBr misalnya, AgBr tambah Ag plus dan Br min ya, Br min kan nggak bisa bereaksi sama air ya, dia bukan konjugasi dari asam lemah, dia konjugasi dari asam kuat dan dia bersifat lemah sehingga dia tidak bisa eh, menghasilkan KSPA. Nah, kalau dia bersifat oksida logam seperti ini, sehingga dia akan menghasilkan K yang baru, menghasilkan basa. Karena kemarin saya juga sudah jelaskan bahwa basa itu bisa dihasilkan dari logam oksida. Asam itu dari oksida non logam. Nah, nah, ini tadi ya. Jadi senyawa-senyawa yang merupakan konjugasi dari anionnya atau kationnya dari asam basa, konjugasi dari asam basa lemah, dia akan bereaksi sama air menghasilkan nilai tetapan kesetimbangan asam basa, ionisasi asam basa. Sehingga kalau dia misalnya ini Ag2S, berarti di sini S2 minnya habis. Kemudian kamu bisa menghasilkan Ag plus, OH min, dan HS minus. Ini kamu punya K yang baru. Ini kita juga sebut sebagai KSP. Yang baru kah? Ya, K yang baru. Nah, tantangannya apa? Tantangannya adalah kamu akan menentukan kelarutan yang baru. Betul ya? Jadi misalnya ada sulfida logam bereaksi dengan air. Seperti ini dia. Berapa nilai kelarutannya? Berarti nilai X-nya kan? Nah, kamu cari X-nya. Kamu kalau ada OH min bisa cari pH. Ini bisa kan? Jadi kamu bisa, coba saya tulis di sini ada nggak? Nih. Ya, kamu bisa misalnya saya tulis di sini ada di sini ya plus X min X gitu ya. Spidol, ada spidol di sini. Ya oke. Jadi misalnya di sini ya pakai ICE, kamu dapat 2X, tuh di sini X, sama di sini X, kamu dapat ungkapan kesetimbangannya kan? Nah, ungkapan kesetimbangannya misalnya di sini kamu tulis KSP sama dengan Ag plus ya pangkat 2 ini kan, kemudian dikali OH minus, apalagi ungkapannya OH minus kali HS. Seperti ini kan. Nah, ini kamu jadi nanti dapat di sini sama dengan 2S, 2X atau S boleh. 2X pangkat 2 terus kali X terus kali X kali X. Gitu kan? Jadi nanti kamu dapat X-nya berapa. Nah, X-nya berapa? Nanti kamu bisa dapat X itu adalah sama dengan konsentrasi si OHM. Itu ya.
Dan juga sama dengan konsentrasi si HS min. Sampai sini paham ya. Nah, kalau mau cari konsentrasinya Ag plus ya 2S gitu ya. Nah, ini contoh garam yang bersifat basa lebih larut dalam asam. Tanya ZNS. Nah, S ini kan dia bisa sampai 2 kali ionisasi kan. S minus kalau ketemu S2 minus ketemu asam jadi HS minus ketemu asam menjadi H2S. Seperti ini ya. Jadi polanya garam-garam yang tidak larut dalam asam dia akan menjadi apa dapat ditambah asamnya kemudian menjadi kationnya dan asamnya ini kita sebut sebagai KSPA. Paham ya Raditya? Paham, Pak. Dipa ada yang mau tanya, Ahmad mau ditanya. Nah, kita coba contoh soal. Soalnya misalnya dia mengerjakan seperti ini. Coba hitung yuk. BaCO, BaCO3 dalam HCl 3 molar, KSP-nya begini, H2CO3-nya begini. Dia punya Ka1 sekian, Ka2 sekian. Reaksinya seperti ini ya. Tentukan kelarutannya. Berarti kamu cari kelarutan si S. Gimana? Kelihatan soalnya? Halo? Halo, halo, Pak. Kelihatan ini? Oh, Baru kelihatan, Pak. ini. Nah, di situ kamu, halo, suara saya terdengar? Kalau kasus yang tadi, berarti kan ada 3 molar HCl ya. Halo? Halo, Pak. Layarnya Tadi, hilang. ya tadi ada 3 molar HCl kan? Berarti konsentrasi HCl awalnya adalah 3 molar ya. Benar kan? Layarnya hilang, Pak. Ya, layarnya hilang. Ini kita ke ini aja dulu. Saya lagi buka lagi. Lagi hang dia. Nah, kita ke soal yang lain aja dulu ya. Nih, misalnya nih. Ini adalah aplikasi yang ada di industri. Kelihatan Word-nya? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Pada suatu wadah terdapat campuran ion I- dan Cl- dengan konsentrasi masing-masing 0,01 molar. Ke dalam larutan tersebut ditambahkan Ag+ sehingga dimati terbentuk endapan. Ada KSP AgI, ada KSP AgCl. Jadi di sini I- dan Cl- berkompetisi dengan konsentrasi masing-masing membentuk endapan AgI atau AgCl. Biasanya bisa dua-duanya, pastinya bisa dua-duanya kan. Sekarang saya tanya, dalam KSP ini, mana yang duluan mengendap berdasarkan KSP?
harusnya. Misalnya jadi ada wadah diberikan apa namanya? Diberikan suatu ion I minus dan Cl minus di dalamnya 0,01 molar. Jadi wadah itu ada ada isinya I minus, ada juga Cl minus 0,01 molar. Jadi dia ada gitu. Jadi ada I minus 0,01 molar dan ada Cl minus. Dicemplungin Ag masuk ke sini Ag-nya. Dia ada Ag masuk. Nah, Ag plus. Logikanya mana duluan mengendap? AgCl atau Agi? Nadit atau Deva. Mana yang duluan mengendap? Loh, kalau kelarutannya kecil, duluan mengendap nggak? Iya, Pak. Jadi kalau secara KSP yang duluan mengendap adalah Agak, AGI. eh, oh, AGI agak, kan? iya. Ya Oh kan? iya, pangkatnya saya nggak lihat, maaf. Ya, jadi kalau dilihat dari dua ini ada ICL, ada I minus, ada Cl minus, ditambahkan Ag plus dengan konsentrasi yang sama, harusnya duluan mengendap adalah AGI kan ya? Itu dulu logikanya yang kamu jalan. Kenapa? Karena kelarutannya pangkat minus 17 kecil. Sedangkan AgCl pangkat minus 10 besar. Kalau besar kan bisa mengendap kan? Apa mudah larut kan? Oke, tuliskan persamaan keseimbangan ungkapan keseimbangan AgCl. Sudah, AgI sudah. Hitung konsentrasi Ag untuk mengendapkan iodida. Berarti kan kita harus tahu berapa Ag plus saat I minusnya mengendap. AgI-nya mengendap. Jadi kita pakai KSP-nya AgI. Kemudian kita pakai konsentrasinya I minus kan. Nah kita bisa tahu ini Ag plus saat AgI-nya mengendap. Betul ya? Jalan nggak logikanya? Itu adalah Ag plus yang dihasilkan saat AgI-nya mengendap pada konsentrasi I minus 0,01 molar. Paham? Halo, belum paham. Nah, di wadah misalnya, ini ada I minus, ada Cl minus 0,01 molar. Ditambahkan Ag plus, ya, AgNO3 misalnya. Ya. Nah, berapa Ag plusnya biar saat AgI-nya mengendap? Segini kan? Jadi saat AgI-nya mengendap, Ag plusnya konsentrasinya segini. Jadi kamu bisa tahu, oh ini ada dua logam bisa dua campur apa? Ada dua anion I minus dan Cl minus bisa mengendap kalau saya tambahkan AgNO3 ya berarti atau ion Ag dalam wadah ini. Nah, berapa Ag plusnya yang akan dihasilkan kalau dia dengan senyawa yang mengendap duluan, yaitu AgI. AgI punya kelarutan kecil kan, sehingga kita bisa tahu Ag plusnya berapa. Nah, Ag plusnya 8,5 kali 10 min 15 saat AgI mengendap pada I minusnya 0,01 molar. Paham sampai sini? Ini penting soalnya akan keluar ya. Halo, ngerti nggak? Ini kalau diem antara nggak mau merhatiin atau nggak ngerti atau gimana?
Halo, lanjut nggak? Pak. Paham nggak? Halo, paham ya? Oke. Paham. Jadi saat dia kan kita tahu ke AGI akan mengendap duluan ya. Jadi kalau AGI mengendap duluan, berarti dengan I minusnya 0,01 molar, AG plusnya dihasilkan sekian. Oke. Sekarang bagi berapa Ag plus untuk mengendapkan ion klorida? Berarti kalau untuk mengendapkan ion klorida kita pakai KSP AgCl. Kita pakai AgCl dengan Cl minusnya 0,01 molar kita dapat Ag plus 1,8 kali 10 pangkat min 8 molar. Jadi saat KSP-nya Ag plus apa KSP AgCl-nya jadi saat AgCl itu mengendap KSP-nya sekian dengan Cl minusnya 0,01 molar, kita dapat Ag plusnya 1,8 kali 10 pangkat min 8. Jadi apa kesimpulanmu dari C dan D ini? Ini namanya pengendapan selektif. Pengendapan selektif itu memberikan konsentrasi ion kation atau anion pada garam yang tidak larut dengan konsentrasi tertentu. Jadi kamu saat misalnya, oh saya mau nambahkan 1,8, saya mau nambahkan, misalnya di dalam larutan itu ada ion I minus dan Cl minus 0,01 molar ya. Kemudian saya mau yang mengendap AgI doang. Bisa nggak? Bisa. Dengan kamu tambahkan Ag plus harus 8,5 kali 10 pangkat min 15. Saat kamu tambahkan konsentrasi Ag plusnya sekian, dia nggak akan mengendap menjadi AgCl. Dia hanya mengendap menjadi AgI doang. Sehingga yang mengendap AgI doang, sehingga kita bisa pisahkan. Jadi yang larut-larut itu tinggal AgCl kan ya? Si Cl minus kan yang lebih banyak. Dan kalau kita besarkan konsentrasinya, Ag plus menjadi 10 pangkat min 8, barulah AgCl-nya mengendap. Itu namanya pengendapan selektif. Jadi kita harus memprediksi berapa ion yang kita perlu tambahkan agar dia tidak mengendap semua. Namanya pengendapan selektif. Karena kalau kita tambahkan misalnya 0,1 molar Ag-nya, yang mengendap semua ini AgI sama AgCl karena nah, konsentrasi sekian 8,5 kali 10 pangkat min 15 itu AgI baru mengendap. Tapi AgCl belum mengendap. Tapi kalau kita tambahkan Ag plus melebihi 1,8 kali 10 min 8, pasti AgI ada yang mengendap, AgCl ada yang mengendap. Berarti sebelum AgCl mengendap, kita harus tambahkan konsentrasi Ag plus adalah 10 pangkat min 15 molar. Itu logika orang teknik kalau mau endapan itu tidak terjadi. Dia bisa kontrol konsentrasinya, penambahan salah satu kation atau anion agar dia tidak mengendap. Paham sampai sini? Mbak. Paham ya? Banyak sekali proses di industri seperti itu. Misalnya dia menambahkan suatu zat yang bisa memberikan dua spesies senyawa garam yang tidak larut. Misalnya dia bisa menjadi AgI dan AgCl misalnya. Proses pemurnian Ag ya. Nah, dia mau Ag-nya dalam bentuk AgI atau membuat garam AgI gitu ya. Nah, bagaimana nih saya mau tambahkan AgI tapi di sini semuanya ada anion-anion banyak sekali. Nah, mungkin ya, anionnya cuma dua misalnya seperti ini. Ini kan contoh yang sederhana ya. Oh, saya mau tambahkan berapa ya Ag plusnya agar AgCl-nya nggak mengendap dulu. Tapi saya harus pakai konsentrasi I minus dengan KSP-nya AgI. Oh, berarti Ag plusnya 8,5 kali 10 pangkat min 15 molar. Seperti itu.
Oh, saya mau AgCl-nya juga mengendap. Wah, kalau AgCl-nya mengendap, berarti Ag plusnya 1,8 molar. Tapi AgI-nya sudah pasti ada yang mengendap, karena dia mengendap duluan kan. Jadi kalau mau pisahkan AgCl dengan AgI, kita harus pakai KSP yang lebih kecil dulu untuk menghasilkan Ag plus yang lebih kecil dulu kelarutannya. Paham ya? Nah, ini tadi ya. Manakah yang mengendap terlebih dahulu? I minus, karena Ag plus konsentrasinya dalam AgI lebih kecil dibandingkan Ag plus dalam AgCl. Nah, ini biasanya pertanyaan di industri juga. Berapa konsentrasi ion yang mengendap terlebih dahulu ketika ion kedua mulai mengendap? Berarti kita mau tahu berapa I minus yang masih bersisa sih kalau misalnya kita pakai konsentrasi Ag plus yang dari AgCl. Ternyata kita masih dapat I minusnya yang masih melayang-melayang itu 4,722 kali 10 pangkat min 9 molar. Seperti itu. Ini namanya pengendapan selektif. Coba lihat pertanyaannya baik-baik. Kalau tadi kan kita membandingkan Ag plus pada AgCl, Ag plus dalam AgCl, AgI. Sekarang kita mau tahu berapa konsentrasi I minus yang masih bersisa kalau AgCl-nya sudah mengendap. Berarti masih ada tapi kecil sekali ya. Kalau kita bandingkan dengan 0,01 molar, ya cuman berapa persen coba? 4,722 kali 10 min 9 bagi 0,01 molar. Konsentrasi awal I minusnya. Berapa persen itu? Kali 100%. Coba, ini dibagi 0,01. Ini kan sudah dapat. Nah, kita bisa, saya tambahkan pertanyaan. Berapa persen I minus yang bersisa? Berarti 4,722 kali 10 pangkat min 9 dibagi 0,01 plus persen. Berapa? Halo, berapa jawabannya? Ditya, Iva, mau kalkulator nggak? Neo, berapa jawabannya? Tinggal kali 100. Bagi 0,01 kali 100. Ada yang mau Sama, kalkulator sama ini? aja, Pak. Kan Hah? 0,01 kan satu. Sebentar. 4,722 kali 10 Pangkat, pangkat min 5. iya pangkat min 5 berkurang 4 kali Jadi sama, sama aja dikali 102 kali di pangkat. sama. Hah? Kan Jadi 0,01 itu sama dengan dikali 100 juga. sama ya. 0,000472%. Jadi kecil sekali I minus yang bersisa saat AgCl mengendap ya. Iya, Pak. Logis kan? Karena AgCl mengendap, I minus pasti sudah mengendap semua. Yang bersisa saat AgCl mengendap ya kecil sekali. Seperti itu. Paham ya? Oke, ujian sampai situ. Ujian sampai sini. Oke, jadi ada dua tambahan tadi mencari kelarutan pada KSPA. Misalnya ini ya. Nah, ini misalnya tadi 3 mol, misalnya tadi BaCO3 kan, sekarang contoh ini CuS ya. Tadi ditambahkan HCl 3 molar. Tadi kan soalnya begitu kan? Nah, nanti kamu dengan kondisi yang seperti ini, kamu ICE lagi. ICE misalnya seperti ini. Nah, ini kan nggak not available ya.
Yang ini. Kan min X. Menggunakan label. Nah, yang tadi HCl-nya 3 molar itu ada di kondisi mula-mula. Nah, jadi 3 min X. Kemudian di sini jadi 3 min X. Nah, ini jadi X. Tadi ya. Aku lagi nonton apa tuh? Tadi bunyi apa tuh? Nah, nanti kamu bisa cari X-nya. Dari ungkapannya kan ungkapannya jadi apa? KSP sama dengan konsentrasi Cu 2 plus dikali konsentrasi H2S. Misalnya dilarutkan pada HCl 3 molar. Berarti kan I-nya 3 molar ya di sini. Di I-nya. Di inisial. Dibagi H plus. Seperti itu ya. Nanti kamu bisa dapat X-nya. Misalnya. Jadi sama dengan X kuadrat. Masih berlaku tuh. Kali 400. Nah, seperti ini nantinya. Nanti kamu dapat X-nya berapa. Itulah kelarutan dalam asam. Ya. Oke, KSP selesai. Jadi kemarin kita sudah ada dua ya. Ada nentuin KSP, kemudian menentukan kelarutan, kemudian ion senama dan pergeserannya, kemudian KSPA ini menentukan kelarutan pada KSP pada kondisi asam. Kemudian yang keempat, yang kelima adalah QSP sama KSP. Dan yang keenam adalah pengendapan selektif. Jadi kita bisa tahu kalau pakai ion yang sama dengan konsentrasi yang sama, kita bandingkan mana duluan yang mengendap, konsentrasi awal, konsentrasi Ag misalnya ini mana yang mengendap. Nah, berapa konsentrasi I minus kalau misalnya AgCl yang mengendap, kita juga bisa tahu. Dan kita bisa tahu berapa persen I minus yang bersisa setelah AgCl mengendap, misalnya seperti itu. Oke, itu dulu untuk KSP. Ada pertanyaan dari sini? Kalau nggak ada, saya masuk ke elektrokimia. Oke, untuk elektrokimia ya. Nanti kita latihan soal minggu depan. Sampai sini ada yang mau tanya? Jadi kalau tidak ada, saya coba ke materi baru. Jadi ada 6 ya yang tadi saya mau sampaikan terkait KSP. Yang pertama penentuan KSP, yang kedua menentukan kelarutan dalam KSP ya. Yang ketiga menentukan QSP dengan KSP ya dengan konsentrasi awalnya. Yang keempat bisa menentukan KSPA. Yang kelima kelarutan pada KSPA. Dan yang keenam adalah sama ion senamanya. Ion senama. Yang ketujuh adalah pengendapan selektif namanya. Aduh, ini masalah lagi ya, bentar. Masalah terkait itunya sudah saya di Edunex ya. Latihan soalnya saya sudah kasih ke Edunex. Bisa dibuka? Udah? Di Edunex sudah ada jawabannya itu yang timbangan kelarutan. Sudah ada belum? Coba dicek. Sudah ada, Pak. Ya.
Itu kamu bisa latihan soal yang lain. Jadi bisa pertanyaannya ya saya rubah-rubah aja, jangan Ag plus gitu ya. Bisa aja Ag plusnya itu 0,01 molar, tapi I minusnya kamu bisa tahu kan kapan I minusnya saat dengan Ag plus yang sama ya. Saat mengendap berapa, Cl minusnya mengendap berapa. Misalnya yang 0,01 molarnya yang Ag plusnya gitu. Bisa dibalik kan. Nah, coba ke PPT lain. Tidak, 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 tidak. 2A, materi elektrokimia. Nah, kalau elektrokimia kalian sudah belajar redoks kan? Nah, reduksi itu apa? Oksidasi itu apa? Yo, kalau enggak, apa itu reduksi, apa itu oksidasi? Eh, ini Pak, Pak, pengurangan dan penambahan bilangan oksidasi hah? Perubahan? biloks. Ya, yang mana perubahan? Yang penambahan yang apa namanya? Eh, Yang penambahan bilang pengurangan apa? reduksi, Hah? penambahan oksidasi, pengurangan reduksi. Ya, betul. Sama semua. Kelihatan nih? Saya share screen bisa? Kelihatan yang saya share screen? Kelihatan, Pak. Dan Pak, Di elektrokimia itu melibatkan reaksi oksidasi dan reduksi. Nah, elektrokimia itu ada dua, ada sel volta dan ada elektrolisis. Sel volta itu berupa listrik yang dilepaskan oleh suatu reaksi kimia yang berlangsung spontan. Artinya, dia bereaksi dulu baru menghasilkan listrik kan? Nah, itu secara spontan dia bereaksi dan menghasilkan eh, voltase ya dan tegangan. Nah, kemudian ada elektrolisis. Kalau elektrolisis itu dia energi listrik dipergunakan untuk menjadikan suatu reaksi yang tidak spontan dapat berlangsung. Jadi awalnya dia tidak spontan karena dia tidak bereaksi, tapi pas dikasihkan listrik baru dia bereaksi. Ya. Nah, energi listrik dipergunakan menjadi yang tidak spontan. Jadi kalau dia bereaksi menghasilkan listrik, nah itu namanya spontan. Kalau dia tidak dia dia bisa bereaksi kalau harus dikasih listrik, berarti itu tidak spontan. Ya, kemarin spontan dan tidak spontan itu berkaitan dengan delta G ya, perubahan energi bebas. Nah, misalnya ada MgO 2 menjadi MgO. Mg-nya bereaksi menghasilkan dia beroksidasi ya, kehilangan elektron. Nah, kalau yang reduksi menerima elektron seperti itu. Unsur-unsur bebas biloksnya 0. Kalau unsur golongan satu itu plus satu, golongan 2 itu plus 2. Kalau dia golongan transisi dia bisa lebih dari satu ya. Fm misalnya plus 2, plus 3 gitu kan. Kemudian kalau golongan halogen 7A itu dia min satu, oksigen tuh minus 2 ya. Di bawah. Nah, perbedaan sel volta dan elektrolisis ada dua, ada beberapa, ada 4 ya. Yang pertama, sel volta itu merubahan energi kimia menjadi listrik. Berarti dia bereaksi dulu baru menghasilkan listrik. Contohnya baterai.
baterai HP, baterai yang lain, semua baterai itu pasti ada reaksi kimia terlebih dahulu baru menghasilkan listrik. Kemudian kalau elektrolisis itu harus ada energi listrik menjadi energi kimia. Jadi dia tidak akan bereaksi kalau tidak diberikan listrik. Nah, kesamaannya sel volta dengan elektrolisis, kedua-duanya diberikan elektroda. Elektroda ada katoda, ada anoda. Katoda untuk sel volta dia bermuatan positif, anoda bermuatan negatif. Jadi katoda ini akan bermuatan positif, anoda akan bermuatan negatif. Arah aliran elektron berbalikan. Jadi elektron ini dihasilkan di anoda kan? Kenapa? Karena katoda tempatnya reduksi, anoda tempatnya oksidasi. Nah, anoda ini kan menghasilkan elektron tuh, kan oksidasi, menghasilkan elektron. Elektronnya itu akan bertemu kutub positif sehingga menghasilkan arus. Seperti itu. Nah, arah aliran elektron itu dari anoda ke katoda ya, dari oksidasi ke reduksi. Ya, reaksinya spontan dan kalau dia kesetimbangan dia pasti ke arah produk lebih besar dari satu. Dan di sini ada namanya potensial sel standar. Potensial sel standar kita dapatkan dari potensial reduksi di katoda dikurangi potensial reduksi anoda. Potensial sel standarnya akan bernilai positif, artinya ada tegangan ya, ada ada voltase yang dihasilkan, ada energi listrik yang dihasilkan. Nah, sedangkan kalau elektrolisis katodanya negatif, anodanya positif. Kenapa? Kenapa yo? Karena dia searah aliran elektron. Aliran elektron tadi dihasilkan dari oksidasi kan? Jadi oksidasi langsung menemukan kutub positif, langsung jadi aliran listrik. Jadi arah aliran listriknya sama dengan arah aliran elektronnya. Kan kalau fisika itu kan muatan yang bergerak ya, listrik itu. Nah, kalau kita elektron yang bergerak menemukan kutub positif, jadilah arus listrik. Nah, kalau elektrolisis itu tidak spontan dan dia lebih ke cenderung ke reaktan ya, kayak nilai tetapan keseimbangannya lebih kecil dari satu. Kalau sel volta dia dihubungkan dengan sumber tegangan. Kalau elektrolisis dia diberikan arus. Jadi nanti dari diagram selnya satu dikasih bulat volt gitu ya. Satu dikasih arus. Tahu gambar arus? Halo? Tahu nggak? Tahu, Pak. Yang garis-garis dua itu ya. Ya, yang kecil sama yang besar. Yang kecil sama yang besar. Yang kecil itu kutub negatif, positif itu yang besar. Nah, ini bilangan oksidasi. Kalau unsur-unsur bebas dia nol. Nah, ion monoatomik bilangan oksidasinya biasanya sama dengan muatan ionnya ya, golongan 1+1. Kalau golongan transisi itu tergantung. Kalau oksigen itu -2. Oksigen biasanya -2, tapi kalau di peroksida dia -1. Dan O22 minus dia biloxnya -1. Kemudian kalau dia biloxnya hidrogen, jadi kan ada misalnya natrium hidrogen, natrium hidrida. Misalnya Na hidrogen. Nah, hidrogen ini dia biloxnya +1, -1 ya. Na-nya +1 gitu. Nah, ini contohnya logam alkali +1, biloxnya alkali tanah +2. Jadi kamu harus paham dulu berapa nilai bilox pada suatu senyawa. Ya, jadi misalnya HCO3 minus, ini muatan totalnya -1 kan? Saya ulang lagi nih waktu reaksi redox tuh ya. Yang kita tahu adalah oksigen dan hidrogen kan. Oksigen -2, hidrogen +1. Sehingga muatan biloxnya untuk HCO3 karbon adalah +4. Nah, menyetarakan persamaan redox itu bisa yang sederhana kayak tadi ini. Ya, jadi kalau yang ini kan katoda di sini ya, katoda di yang biru ya, ini anoda. Tuh ya, ini katoda yang biru. Karena dia reduksi kan. Reduksi itu pasti tempatnya katoda.
Ah, ini anoda. Nah, ada penyetaraan reaksi redoks pada suasana asam. Masih ingat nggak suasana asam? Suasana asam itu ditambahkan H+, ini misalnya. Jadi yang berlaku kalau ada jumlah oksigennya berbeda. Ini kan oksigennya ada ya 7, di sini CR-nya 0 ya. Jadi ada penambahan H+ nanti. H+ yang kurang O. Yang yang kurang O ditambah H2O, yang kelebihan O ditambah H+. Ya. Jadi kalau yang seperti ini, jadi nanti mungkin penyetaraannya bisa suasana asam, bisa suasana basa. Coba buka lagi nanti reaksi redoksnya. Kalau nggak, kalau asam itu biasanya kalau misalnya ini yang berlaku hanya pada logam oksida ya, dengan logamnya ya. Kalau yang Fe2+ sama Fe3+ mah biasa aja. Karena 2+ menjadi 3+ kan oksidasi, berarti satunya reduksi kan. Ini sudah netioniknya. Nah, jadi yang oksidasi tempatnya anoda, yang reduksi tempatnya katoda. Nah, yang si CR ini ditambahkan, jadi sebelum menyetarakan dengan penambahan H+ dan H2O, setarakan dulu dengan kromnya. Apa logamnya? Logam krom ini kan 2 di kiri, di kanan ada 1 ya, berarti dikali 2 kan. Setelah itu baru ditambahkan H+. H+ yang kelebihan O, O-nya ada 7. Nah, di sini 7H2O ditambahkan di sisi kanannya. Jadi yang kekurangan O ditambahkan H2O. Kalau suasana basah kebalikan, yang kelebihan O ditambah H2O, yang kekurangan O ditambah O H-. Itu saja sih bedanya. Nanti tinggal kamu cocokkan aja atom H-nya di kanan di kiri harus sama. Kalau mau suasana basah dari suasana asam bisa juga. Jadi setelah kamu tambahkan ini, kamu kan kalikan nih. Ini kan yang oksidasi elektronnya +1, yang reduksi +6 ya. Kita buang elektronnya. Jadi setelah nilai H+-nya sama, oksigennya sama, CR-nya sama, baru kita kalikan ini kali 6, Fe-nya yang bawah kali 1 ya. Sehingga elektronnya habis, sehingga kita bisa dapat persamaan totalnya, reaksi totalnya. Jadi oksidasi itu anoda, reduksi katoda, reaksi totalnya seperti ini. Di mana kamu harus verifikasi jumlah atom muatan yang terlibat. Sama-sama tuh. Kalau di kiri berapa muatannya? 14H+, 14 kan? Dikurangi 2, 2 minus kan? 12. Tambah 12, 6 kali 2, 24 ya, kiri. Di kanan juga 24, berarti sudah sama. Jadi dosen itu biasanya ngelihat kalau reaksi total muatan kanan kirinya sama. Nah, kalau kamu mau suasana basah kan, di suasana basah, jadi kamu tinggal tambah OH-. Jadi kamu tambah OH- di kiri dan di kanan. H+ tambah OH- jadi apa? H2O kan? Jadi kita harus tambahkan, kalau mau tambah OH-, tambah berapa OH- di kanan kiri. Berarti di sini kita tambahkan 14 OH- kan? Ya, di kanan di produk juga kita tambahkan 14 OH-. Ya, jadi nanti dia akan jadi 14 H2O. Jadi dia nanti jadi 14 H2O. Jadi misalnya jadi apa ya reaksinya? Jadi 14 H2O. Ini saya coba tambahkan. Ini kan kalau kita tambahkan jadi apa? Ini saya jelasin lagi nggak atau nggak usah? Kan tidak satu ini. Jelasin lagi nggak? Jelasin aja ya. Halo, Iya, Pak. halo. Boleh, Pak. Paham nggak ini? Ada yang nggak paham nggak? Jadi pas 14 OH- ini tambah 14 H+ jadi 14 H2O kan? Dan di kanan ditambahkan 14 H+ juga, 14 OH-. Coba apa yang terjadi? Di kanan kiri ada H2O kan? Jika kalau ada H2O di kanan kiri, saya bisa coret. Benar nggak?
Ini dicoret. Ini dicoret. Jadi H2O-nya jadi pindah kan? Ya, sehingga ini jadi 7 H2O. Ini hilang. Ini jadi suasana basah. Jadi 7 ya. Sekarang coba muatannya berapa? Ini muatannya di kiri adalah berapa? 6 kali 2, 12. Minus 2 berarti 10 ya. Di muatannya 10. Ini sama juga 10 berarti. 18. 6 kali 3, 18. Tambah 6 berapa? 24. 24 kurang 14. 10 juga. Oke. Jadi ini suasana basah. Next. Nah, ini kamu bisa kerjakan soal-soalnya di rumah untuk latihan soal lah. Ada juga di mana? Di YouTube saya jawabannya, latihannya. Ya, ini jawabannya untuk yang reaksi pertama. Coba kamu kerjakan yang nomor 2 coba. Ya, saya tunggu 5 menit. 2 menit. Oh ya, jangan lupa absen ya. Sudah dibuka di Six. Ya, bagaimana? Kerjain nggak, Ahmad? Diva? Lanjut ya. Sebenarnya kuncinya bisa Anda dapatkan di YouTube. Jadi kalau yang suasana asam seperti ini, kalau Anda mau buat suasana basahnya, tinggal tambahkan OH- di kanan kiri. Tapi dicek juga muatan di kanan kiri ya. Nah ini jawabannya. Jadi CU-nya dia bereduksi. Kemudian NO3 minusnya dia tereduksi. Yang CU-nya teroksidasi, yang NO3 minusnya tereduksi. Kemudian ini dikali 6.
Habis menjadi ini suasana asam, kemudian yang suasana basa kamu tambahkan OH min kanan kiri sehingga didapatkan seperti ini. Ya. Tadi saya mintanya suasana asam aja nggak masalah. Kemudian untuk MnO lanjutnya seperti ini kamu bisa cek. Jadi setelah penyetaraan reaksi redox, kamu tahu reaksi di katoda bagaimana, reaksi di anoda bagaimana, dan reaksi totalnya bagaimana. Setelah itu tinggal masuk ke potensial sel. Nanti saya akan bahas potensial sel. Ini untuk suasana basah, ini untuk yang lainnya, dan ini untuk yang BR minusnya ya. Yang apa soal yang terakhir. Ini soal yang pernah keluar di ujian ya. Kamu harus latihan lagi tentang ini. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti bisa kita tanya apa kita diskusikan di minggu depan kalau ada tanya. Penting kamu coba dulu. Nah, terkadang penyetaran reaksi redoks itu tidak harus ditambahkan H+ dan H2O di kanan kiri. Misalnya seperti ini. Ini ada H2O2 sama CO2 menjadi H2C2O4 dan O2. Di sini H2O2-nya dan O2-nya mengalami oksidasi dan di sini oksigennya sudah setara sehingga kita cuma tambahkan H+ saja. Nah, sedangkan CO2 dengan H2C2O4 dia mengalami reduksi, kita tambahin H+ saja, nggak usah mengalami H2. Nggak tambahin H2O di kanan kiri karena dia sudah setara oksigennya. Ya, seperti ini. Jadi tidak harus kalau misalnya oksigennya sudah sama. Tinggal kamu tambahkan H+ saja. Cuman penambahan H+ dan H+ di reaktan atau di produk itu akan mempengaruhi jumlah elektronnya ya. Oke, sekarang kita masuk ke sel Galvani. Ini namanya sel Volta. Dia punya diagram sel. Ada 6 hal yang kalian perlu simak ya, karena 6 hal ini adalah 6 pertanyaan yang sangat sering terjadi, sangat sering keluar di ujian. Yang pertama, diagram sel. Ini namanya diagram sel. Jadi diagram sel itu bisa didapat ya, eh, diagram sel itu bisa digambarkan seperti ini. Jadi biasanya ada tabung, dua kanan kiri, kemudian ada jembatan garam. Kemudian ada katoda dan anoda di kanan dan kiri. Ya, ada di katoda di kanan, ada di kiri. Dan Anda harus buat gelas kimia itu terisi larutan. Kemudian dihubungkan dengan apa ini voltmeter ya. Kalau kamu gambarnya buletan aja, voltmeter gitu. Nah, ini harus tahu arah aliran elektron. Arah aliran elektron itu adalah kebalikan dengan arah arus. Kita tahu arus itu kan dari katode apa positif ke negatif. Ini kan kalau sel volta katodanya positif ya, anodanya negatif. Positif, negatif. Berarti harusnya dari yang warna oranye krem ini ke hitam kan. Nah, elektron berbanding terbalik kan karena dia dari anoda ke katoda. Nah, kalau kamu sudah gambar ini, 1 poin dapat untuk gambar diagram selnya. Dan jangan lupa apa yang menjadi katoda adalah logamnya ya biasanya. Nah, logam elektroda ada namanya logamnya sendiri katoda, misalnya logam Cu dan Zn anoda misalnya. Ada namanya elektroda inert. Elektroda inert itu dia tidak mengalami reaksi. Jadi dia cuman kayak menghantarkan muatan atau ion. Contohnya karbon, Au, Pt ya. Dia tidak bereaksi dengan reaksi yang terjadi. Nah, di anoda apa yang terjadi? Ini yang kedua, anoda itu akan teroksidasi kan, berarti anionnya akan dari padatan menjadi kalau misalnya dia jadi logam ya, katoda anodanya logamnya, ya, dia akan teroksidasi. Kalau dia karbon ya tidak mengalami apa-apa karena dia inert kan, Au juga inert. Ya, kalau katoda dia akan mengendap
Sehingga kalau di jalan dia bereaksi dan menghasilkan voltase, yang katodanya ini akan jadi gendut, ya kan? Karena dia ngendap kan, yang anode karena si Cu2 plusnya akan menjadi Cu larutannya, kemudian yang Zn ini akan menjadi yang Zn akan terkelupas ya, jadi kurus, tergerus. Jadi yang padatan tadi menjadi ion, ya. Itu yang terjadi biasanya katodanya akan gemuk. Jadi kalau kamu lihat baterai, katodanya itu pasti agak gemuk kan, anodanya pasti kurus, ya kan? Sehingga kalau Zn-nya tergerus, berarti konsentrasi kation Zn ini kan ada larutan Zn sulfat dan Cu sulfat, ya, Cu2 plus dan Zn2 plus. Di sini Zn2 plusnya akan terproduksi lebih banyak di anoda. Sedangkan di katoda Cu2 plusnya akan berkurang kan karena dia mengendap menjadi Cu. Jadi bulat-bulat jadi berat elektrodanya. Nah, sulfatnya ya dia mah ion spektator. Nah, kalau kamu lihat yang di di larutan warna krem itu akan Zn2 plusnya akan lebih banyak kan karena dia tergerus kan. Sedangkan Cu yang warna biru ini akan mengendap. Sehingga yang di biru sulfatnya akan lebih banyak anionnya ya. Sedangkan yang krem Zn2 plusnya akan lebih banyak karena dia terproduksi dari logamnya kan dia teroksidasi ya. Nah, oleh karena itu akan ada ketidakseimbangan muatan diberikan garam. Apa jembatan garam? Jembatan garam misalnya KCl, NaCl, ya biasanya larutan-larutan yang di dalamnya menetralkan muatan. Jadi jembatan garam fungsinya apa kalau di SMA itu? Menetralkan muatan ya, namanya tuh penghubung muatan. Ya karena si Zn ini akan berlebih, Zn2 plusnya, Cu-nya akan berkurang. Jadi di larutan biru ini akan lebih cenderung bermuatan negatif, yang warna kremnya kan lebih cenderung bermuatan positif kan. Sehingga si Cl- dari jembatan garam akan menetralkan si Zn. Sehingga dia akan menjadi netral kembali. Si K+ ini akan menetralkan SO4 2- yang berlebih. Sehingga elektronnya tetap berjalan dari katoda ke anoda. Paham sampai sini? Jadi kalau nanti disuruh tanya arah jembatan garam, anion jembatan garam akan ke menetralkan kation yang berlebih, ya. Kation dari jembatan garam akan menetralkan anion yang berlebih, gitu ya. Jadi arahnya kamu harus lihat apa yang dihasilkan di katoda dan di anoda ionnya. Sampai sini yang mau tanya. Pertanyaan yang ketiga itu ini kan diagram sel. Kemudian apa yang terjadi di fungsi jembatan garam, dan yang ketiga biasanya tadi yang Zn-nya lebih banyak di anoda apa yang tergerus, katoda apa yang akan mengendap. Sudah ya? Nah, biasanya kita menentukan masa yang mengendap di elektroda, kemudian kita bisa pisahkan, kita bisa dapat berapa. Itu masanya di katoda akan bertambah, masa di anoda akan berkurang. Yang keempat, itu pertanyaannya adalah namanya, apa sih namanya? Ini reaksinya spontan. Oh ya, yang keempat itu adalah potensial sel. Nah, potensial sel yang terukur di sel Galvani atau di voltmeter ini adalah potensial sel saat keadaan standar, yaitu potensial reduksi katoda dikurangi potensial reduksi anoda, kan ya? Nah, itu di sebelah kanan kamu lihat saya tulis seperti itu, ya. Jadi potensialnya ada sel standar itu yang tertulis di dalam voltmeter. Dan kita bisa menentukan potensial reduksi pada keadaan kondisi reduksi ya, reaksinya di katoda maupun di anoda. Yang kelima, pertanyaannya adalah notasi sel. Notasi sel itu di kanan kiri itu adalah elektrodanya. Jadi kalau yang paling bawah kamu lihat di bawah kotak reaksi spontan itu adalah notasi sel pada reaksi di atas. Jadi si Zn sebagai anoda, jadi penulisan notasi sel adalah ada anoda, kemudian garis. Nah, garis ini sebagai fasa yang berbeda. Kemudian spesi yang ada di anoda,
Habis itu ada dua garis. Dua garis ini menunjukkan bahwa dia pada wadah yang terpisah dihubungkan dengan jembatan garam. Baru ada spesies yang ada di katoda, kemudian garis, terus katoda. Nah, kenapa katoda sama spesies ini dikasih garis? Karena fasanya berbeda. Pak, kalau ada fasa aqueous, terus ada fasa gas, ya kasih garis lagi. Karena fasanya berbeda. Ada katoda lain yang logam padatan, kasih garis lagi satu. Seperti itu. Karena fasanya berbeda, tapi masih dalam satu wadah. Nah, di sini kalau ada konsentrasinya 1 molar karena dia potensial sel standar, kasih konsentrasinya di samping spesies yang teroksidasi atau tereduksi. Seperti itu. Pak, kalau kita pakai inert elektrodanya, nah potensial selnya seperti yang di atas. Ya, ada PT misalnya. Nah, PT sama PT harus ditaruh di ujung kanan dan kiri. Nah, reaksi yang mengalami reduksi dan oksidasi tetap ditulis. Ini Zn, ya. Kan sama-sama solid nih Zn sama PT. Kenapa dikasih garis? Karena satu mengalami pengendapan, ya. Zn2+, satu adalah elektroda. Dia berbeda posisi karena PT-nya tidak mengalami apa-apa kan. Ya, seperti itu. Pengendapan terus menjadi ion kan Zn-nya. Nah, itu yang kelima yang ditanya. Yang keenam ya tadi reaksi totalnya yang di bawah ya. Jadi reaksi di anoda Zn menjadi Zn2+ plus 2 elektron. Reaksi di katoda adalah Cu2+ tambah 2 elektron menjadi Cu menjadi reaksi totalnya. Seperti itu. Ada yang mau ditanya? Dan reaksinya spontan. Ya, ada 6 pertanyaan biasanya. Nah, potensial reduksi standar itu kondisinya keadaan standar. Ada konsentrasinya 1 molar, temperaturnya 25 derajat, ya. Apalagi satu lagi, tekanannya 1 atm. Nah, bagaimana dapat potensial reduksi standar? Biasanya di bagan ini, di diagram sel ini, dihubungkan dengan elektroda hidrogen standar. Hidrogen. Elektroda hidrogen itu punya potensial reduksinya 0 volt. Jadi, kita bisa tahu potensial reduksi di katoda dan anoda itu menggunakan potensial reduksi hidrogen standar. Jadi misalnya si anoda ini kita ganti dengan elektroda hidrogen standar atau si katoda ini kita ganti dengan elektroda hidrogen standar. Ya. Nah, dia gambarnya kayak gini. Jadi di dalamnya itu ada H+, ya, kemudian ada elektroda PT, kemudian ada gas hidrogen. Kita sebut sebagai elektroda hidrogen standar yang reaksinya adalah hidrogen menjadi H+ menjadi hidrogen, gas hidrogen. Ya, potensial reduksinya 0. Nah, contoh kita misalnya ganti si Cu tadi dengan potensial hidrogen standar. Seperti ini. Nah, kita akan dapat reaksinya seperti ini. Jadi si anodanya adalah Zn, kemudian si katodanya adalah hidrogen H+ dengan H2, kemudian menggunakan elektroda platina. Ya. Kemudian kalau misalnya kita dapat di sini ternyata kita dapat potensial sel standarnya 0,76. Berarti memang potensial reduksi si Zn itu minus 0,76. Jadi disinilah kita dapat kenapa potensial reduksi tiap logam itu beda-beda, ya. Karena kita hubungkan dengan potensial hidrogen standar yang memiliki potensial reduksi 0 volt. Mana si Raditya keluar nggak pernah masuk lagi? Pakai tethering dong, panggil ya. Kemudian ini potensial reduksi standar. Nah, ini kalau misalnya si Cu-nya kita ganti dengan si nodanya kita ganti dengan potensial hidrogen standar. Kita dapat potensial sel standarnya di voltmeter 0,34. Kita tahu potensial reduksi hidrogen adalah 0, kita dapat potensial reduksi Cu adalah 0,34 volt. Seperti itu. Ya. Sehingga kalau di deret volta, kita bisa tahu deret keaktifan logam itu bisa dari potensi reduksinya. Makanya saya tidak terlalu hafal deret volta biasanya ya. Tapi kalau kalian hafal boleh.
Kita cuma bisa lihat dari potensial reduksi standar saja. Kalau potensial reduksi standarnya positif, itu lebih cenderung dia reduksi. Kalau dia potensi reduksinya negatif, itu lebih cenderung oksidasi atau logamnya reaktif. Ini hidrogennya 0 kan? Hidrogen potensi reduksinya 0. Oke. Sehingga semakin positif potensi reduksi, dia akan semakin mudah terreduksi. Jadi potensi reduksi itu keadaan dia tereduksi. Potensial reduksinya negatif, dia berarti bersifat oksidasi. Ya. Misalnya ini, berapa potensial sel standar suatu sel yang menggunakan elektroda CD 0,1 molar dan CRN 1 molar. Kalau kita lihat di sini, yang mengalami potensi reduksi yang mana Ahmad? Yang mengalami reduksi yang mana Ahmad? Halo Ahmad, ada ya? Yang mengalami reduksi adalah yang potensial reduksinya lebih positif kan? Yaitu si CD. Jadi CD akan mengalami reduksi. Jadi kalian akan dikasih nih reaksi reduksi semua logam, kemudian ada potensi reduksinya. Nah, yang potensi reduksi lebih positif itu akan mengalami reduksi, yang negatif akan mengalami oksidasi. Jadi kamu harus tahu mana yang mengalami menjadi reduksi, mana yang menjadi oksidasi, dan dia akan menjadi oksidator atau reduktor. Oksidator yang mengalami reduksi kan, yang reduktor yang mengalami oksidasi. Nah, setelah itu kita bisa tahu reaksi total. Nah, ditanya adalah potensi sel standar, berarti potensi reduksi katoda dikurangi potensi reduksi anoda. Biasanya di SMA Anda langsung balik tandanya, itu salah. Karena ini adalah pengurangan antara potensi reduksi dengan potensi reduksi. Yang ada di katoda dan ada di anoda. Jadi jangan balik tandanya. Kalau kamu mau balik tandanya, jangan pakai perhitungan reduksi katoda dikurangi anoda. Nah, udah tinggal berubah tanda. Kan tadi dibilang bahwa dia bisa berubah tanda ya jika reaksinya dibalik sama kayak delta H ya. Seperti ini. Nah, di sini kita juga bisa menentukan delta G. Bagaimana caranya delta G, spontan atau tidak? Jadi kita bisa tahu delta G dari mana delta G kita bisa dapat? Jadi delta G itu bisa didapat dari ini, tapi delta G-nya standar ya, karena ini juga kan standar ya. Delta G standar, kespontanan kita bisa didapat dari NFSL. Jadi delta G standar kita bisa dapat dari berapa jumlah N. N itu adalah yang terlibat. Yang terlibat di sini kan ada 6 ya elektronnya. Kemudian F adalah bilangan Faraday 96500 kolom per mol dan SL. Seperti itu. Ini contoh soal ujian. Mungkin kita sampai sini dulu ya. Ini misalnya ada soal suatu gel dibuat dari elektroda Cu yang dicelupkan dari larutan Cu sedangkan NO3 dihubungkan. Ini sudah ada reaksi reduksinya. Ya. Tentukan bilangan oksidasi dari atom N pada NO3-. N dari NO3-, N-nya berapa? -6. Terus totalnya ini -1 ya. Berarti N dari NO3- adalah plus 5. N dari NO plus 2. Mana yang mengalami reduksi dan spesimen yang mengalami oksidasi? Kalau kamu lihat di sini yang lebih positif adalah si NO3. Berarti NO3- mengalami reduksi. Si Cu mengalami oksidasi. Tuliskan persamaan setengah reaksinya. Ini karena sudah dikasih reaksinya, tinggal kamu balik aja. Mana yang mengalami oksidasi kan dia dibalik aja ya. Jadi anodas mengalami oksidasi,
Jadi tinggal dibalik. Ini mengalami reduksi si NO3-nya, ya. Jadi tinggal kamu balik, kalau kamu setarakan, N yang terlibat adalah 6 ya. Karena ini CU-nya dikali 3, NO3-nya dikali 2. Ini kamu dapat reaksi totalnya seperti ini. Tidak harus disetarakan suasana asam lagi dari awal, sudah ada reaksinya di atas. Nah, kamu bisa dapat potensial selnya. Potensial sel standarnya berarti reduksi 0,96 dikurangi 0,34, 0,62. Seperti itu. Coba cari delta G-nya. Nah, delta G-nya itu minus NFE sel. N-nya adalah 6, F-nya 96500 kolom per mol, E sel-nya adalah 0,62. Berapa? Kalau kamu lihat di situ, delta G plus delta G standarnya hasilnya berapa? Ayo, Diva sama Ahmad. Ada. Terus ya. Jadi potensial saya standarnya 0,62. Sedangkan kalau delta G standarnya 6 dikali 96500 kali 0,62 ya. Jadi delta G standarnya ayo Diva berapa delta G standarnya? Ayo dong. Kok nggak aktif gini sih? Aditya juga kabur tuh. 6 kan ion terlibatnya 6 ya. Karena CU-nya dikali 3, NO-nya dikali 2, kemudian kali 96500 kali 0,62. Berapa? Minus 358,98. Minus 358,98. minus Minus 358,98. 368 358. 358. Ini Iya. 0,98. 0,93 joule per mol. Jadi kamu bisa rubah ke kilojoule. Ya, kilojoule per mol seperti itu. Oke, untuk notasi sel, ini kamu lihat yang anoda adalah Cu, yang katoda adalah PT ya. Dan di sini dia mengalami apa saja? Di sini reaksi totalnya si Cu-nya oksidasi kan, sehingga kamu tulis Cu, Cu2+, kemudian jembatan garam. Di sini ada H+, kemudian ada NO3-, nggak usah tulis koefisiennya, nggak usah. Nah, habis itu spesinya aja. Kemudian NO karena dimasukkan gas NO terus PT. Nah, di sini hal yang penting adalah kalau potensial sel standarnya dia positif, berarti delta G standarnya juga negatif spontan. Jadi ada hubungan kalau potensial sel standarnya positif, pasti dia spontan. Berarti dia ada reaksi, dia menghasilkan voltase. Begitu ya. Oke, terakhir untuk hari ini, kespontanan reaksi itu adalah energi potensial I kali P. Jadi di sini ada kondisi dia tidak standar dan ada kondisi dia standar. Kalau kondisi dia standar, delta G standarnya min NF NO sel. Kalau tidak standar, delta G aja, nggak pakai topi ya.
Kita tahu delta G tidak standar, delta G standar plus RT ln Q kemarin ya. Nah, kalau kita masukkan standar dan tidak standarnya dengan NF SL, ada SL di sini. SL-nya di sini adalah kondisi tidak standar, N0 sel adalah standar dari katoda kurang anoda ya. Kita akan dapat namanya persamaan NERTS. Ya, SL sama dengan N0 sel RT per NF ln Q. Ini kondisi sebelum timbang. Dan Q-nya ini bukan lagi konsentrasi, tapi bisa juga tekanan. Jadi semua aktivitas yang mempengaruhi kesetimbangan, yaitu konsentrasi dan tekanan. Ini masukin semua. Kalau dia diproduk semua ada aqueous dan gas, masukin konsentrasi dan tekanannya di produk. Angkat koefisien, kita sebut aktivitas. Kalau di reaktan ya masukkan konsentrasi dan tekanan dengan koefisien sebelum setimbang. Ini namanya persamaan NERTS. R-nya pakai yang 8,314 ya, joule per mol Kelvin. F-nya pakai 96500. Makanya kita dapat nanti joule per mol. Nah, delta G maunya biasanya kilojoule per mol. Jangan lupa dibagi 1000. Nah, kalau dia kesetimbangan, ada kita pakai min RT ln K kan. Nah, kalau kesetimbangan langsung dari potensial sel standarnya saja, RT per NF ln K. K-nya ini bisa KP, KC, ya, bisa KSP, tapi rata-rata itu KP ya, atau KC. Ya. Kemudian di sini 8,314 kali 298 per 96500 itu ada tetapan 0,0257 untuk ln. Jadi 8,314 kan tetapan, T-nya itu pada keadaan standar 298, F-nya 96500. Kita dapat potensial sel standarnya 0,0257 volt ln K. Kalau di log-kan 0,0592 volt. Sebenarnya yang dipakai lebih banyak adalah 0,0257. Ini kalau potensial selnya standar dan dan T-nya keadaan standar. Kalau T-nya keadaan standar, pasti kamu bisa langsung RT per F-nya adalah 0,0257. Itu kondisi delta G standarnya saat setimbang atau potensial standarnya saat setimbang dan sebelum setimbang. Atau kita dapat SL pada keadaan tidak standar. Baik, itu saja untuk hari ini. Kita kuliahnya sebentar saja. Semoga bisa ya. Gini ada hubungan, semakin delta G-nya negatif, semakin potensial sel standarnya positif, semakin nilai K-nya akan mendekati lebih besar dari 1 para produk. Oke, contoh soal misalnya delta G-nya, misalnya ada AU3+. Ini N-nya 3 kan? Terus kita, oh ya pakai 96500, kalau di Brady biasanya 96485 sama aja. SL-nya. Kita dapat SL standarnya adalah plus 3,16. Kalau positif, delta G-nya negatif kan? Nah, jadi kita dapat joule per molnya adalah 914.678. Jadi kalau kilojoule per mol 915. Sampai situ untuk hari ini. Jadi bahan KSP selesai. Kemudian nanti kita akan coba latihan soal. Kemudian kita sudah elektrokimia. Sel volta selesai. Jadi tinggal sel volta adalah lebih ke hubungannya dengan pH dan KSP. Kita akan coba latihan minggu depan. Sama elektrolisis kita selesaikan elektrokimia minggu depan ya. Dan karena kuliah tinggal 2 minggu lagi cukuplah nanti kita masuk ke kimia organik di 2 minggu terakhir kuliah. Sekarang kan tinggal 3 minggu lagi ya kuliahnya. Ada pertanyaan nggak Diva, Ahmad? Halo. Sudah cukup, Ini Pak. Saya. Oke. semester. Nanti kuliah hari ini saya masukkan di recording ya.